Video pernikahan di Wagir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur viral lantaran souvenir yang diberikan untuk tamu undangan berbeda dari biasanya. Lihat saja nih, sejumlah tamu undangan kegirangan mendapat souvenir kasur lipat dengan berbagai warna dan motif. Meski agak kesulitan membawa souvenir ini, tapi warga sangat antusias membawanya pulang ke rumah. Souvenir unik dan istimewa ternyata sengaja disiapkan keluarga Muhammad Sulkan saat menggelar pesta pernikahan anak tercintanya. 500 kasur lipat disiapkan untuk dibagikan sebagai souvenir pernikahan. Sulkan mengaku ide memberikan kasur lipat agar bisa bermanfaat untuk warga. Ya kebetulan aja kemarin itu kita cari sembako waktu lebaran kan agak susah. Jadi akhirnya kami putuskan harga selisih sedikit tapi tetap dikenang selamanya. Simpel, dan kita memang bikin sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, Mas. Hingga kini resepsi yang digelar Sulkan masih ramai menjadi perbincangan warga karena kreativitas dan keunikannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Akibat rem tak berfungsi, motor yang dikendarai sejoli tersangkut di atap rumah warga di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Tol Jagorawi, mobil alami pecah ban hingga menabrak truk kontainer yang melaju di depannya. Atap bagian dapur warga ini hancur usai dihantam motor pasangan sejoli di Dusun Ngipe, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kejadian bermula saat motor melaju kencang dari arah Candi Gedong Songo menuju Pasar Bandungan. Namun saat melalui jalan yang menurun, rem motor tidak berfungsi hingga korban menabrak tiang jemuran dan tersangkut di atap rumah yang posisinya lebih rendah dari jalan. Akibat kecelakaan, pengemudi dan penumpangnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Maksudnya sampai atas gending itu, terus orangnya jatuh ke bawah, terus orangnya mau bangun, trennya apa itu? Ambrol, jatuh ke bawah, itu Pak. Nah, itu terus orang-orang tuh yang mau nonton tuh kan mau cari sepedanya, tapi sepedanya kan di atas gending sana. Kecelakaan akibat tak berfungsinya rem di kawasan Dusun Ngipe, Desa Candi, Kecamatan Bandungan ini ternyata sudah sering terjadi. Namun peristiwa kali ini merupakan yang paling parah. Sementara kasus sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luraisa Lulu, iNews melaporkan. Kawanan maling terekam CCTV menyatroni sebuah toko beras di Jalan Raya Batu Jajar, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. 5 pelaku beraksi dengan membawa mobil bak terbuka. Saat kondisi dirasa aman, para pelaku langsung membobol pintu warung. Selama 25 menit, para pelaku dengan leluasa menggasak 43 karung beras atau lebih dari 1 ton. Menurut pemilik toko beras, aksi pencurian terjadi saat pegawainya tertidur lelap karena menonton bola. Ia baru mengetahui tokonya dijebol maling saat pagi hari. Pelakunya ya ada 5 orang, ya supirnya dia standby, terus standby dia di dalam mobil, terus 2 orang tuh nunggu di baknya, yang 2 orang jebol pintu. Setelah dijebol baru yang 4 orang ngambil beras, yang supirnya standby terus. Dengan membawa bukti rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian beras lebih dari 1 ton ke aparat kepolisian. Korban berharap pelakunya segera tertangkap. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang petani mengaku sebagai dukun lalu memperdayai korbannya hingga puluhan juta rupiah di Oku Timur, Sumatera Selatan. Pelaku memperdayai korbannya dengan dalih mampu menarik tuyul tak bertuan. Polisi menggelandang Siswanto, seorang petani yang mengaku sebagai dukun dan sudah melakukan penipuan hingga mencapai 43 juta rupiah di Belitang, Oku Timur. Pelaku memperdayai korbannya dengan mengaku mampu menarik tuyul tak bertuan dan uang goib senilai 27 miliar rupiah. Korban yang tertarik iming-iming pelaku pun menyetujui seluruh syarat yang diajukan pelaku hingga selama 3 bulan lamanya. Namun karena belum juga ada hasil, korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi.
Setelah korban ini percaya dengan pelaku dan pelaku membicarakan hal tersebut kepada korban bahwa pelaku bisa menggandakan uang lebih banyak lagi dengan cara menarik uang gaib dan menggunakan tuyul yang tidak bertuan sebanyak senilai nanti lebih kurang 27 miliar. Kepada penyidik, pelaku mengaku aksinya hanya untuk mengeruk keuntungan saja dan tak bisa memenuhi apa yang dijanjikannya. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang baru melahirkan harus ditandu sejauh 1 km melintasi jembatan yang nyaris ambruk di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Inilah kondisi jembatan di Desa Parmerahan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Jembatan ambruk dan nyaris putus akibat terjangan banjir 3 tahun lalu membuat kendaraan tak bisa melintas. Romalan, seorang ibu 27 tahun ini pun terpaksa ditandu sepanjang 1 km menuju ambulans karena hendak melahirkan di Puskesmas Aek Godang. Warga pun bergotong royong menandu Romalan melintasi jembatan rusak karena tidak ada lagi jalan lain. Rusak ya Pak ya? Ini udah berapa tahun nih Pak rusaknya Pak? Ya sudah hampirlah 4 tahun. Jadi kalau sakit partus ini selalu ditandu ya Pak ya? Iya. Sebenarnya itu. Oh, gotong royong lah masyarakat ya Pak ya? Iya, gotong royong. Warga berharap pemerintah setempat memperbaiki jembatan rusak yang nyaris putus ini agar tidak membahayakan warga saat melintas. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Selamat siang. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri pembukaan Konferensi Regional Pariwisata PBB kedua tentang pemberdayaan perempuan dalam pariwisata di Asia dan Pasifik yang digelar di Bali. Pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 200 delegasi dari berbagai negara menghadiri pembukaan Konferensi Regional Pariwisata PBB kedua yang digelar di Bali. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo hadir dan memberi sambutan dalam konferensi yang membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam pariwisata di Asia dan Pasifik ini. Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini menegaskan komitmennya tentang upaya memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender di sektor parekraf. Apalagi banyak peluang dan kesempatan yang terbuka luas untuk berinovasi dan berkontribusi di sektor tersebut. As a nation, we have done a lot following the era of Ibu Kartini. From access to education, health, economic participation, and politics. And last year, Indonesia ranked 87 in the global gender gap, showing that we have achieved 69.7% gender equality. Konferensi ini menghadirkan pejabat dan tokoh-tokoh perempuan yang berperan besar dalam memajukan industri pariwisata di Indonesia dan di dunia sebagai pembicara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta rusak berat akibat pergerakan tanah. Dinding tembok retak hingga jebol, sementara lantainya hancur. Selain itu, tanah di bagian belakang rumah tergerus longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah sudah mengungsi ke rumah kerabat. Data dari BPBD Purwakarta tercatat 20 rumah di desa ini mengalami kerusakan dengan 14 rusak berat dan 6 rusak ringan. Sebanyak 54 warga telah diungsikan ke lokasi aman. Selain merusak rumah, pergerakan tanah di desa ini juga memutus jalan penghubung antar desa, yakni Desa Pesanggerahan dan Desa Sukamulya di Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Aktivitas warga pun terganggu dan harus memutar lebih jauh untuk menuju desa lainnya. Kemarin mah ini kan udah bisa jalan nih ke atas. Cuma waktu ada hujan minggu kemarin, ubah lagi total. Kemarin sih udah bisa mobil. Udah bisa mobil, motor. Kalau sekarang total, jangankan motor, mobil, jalan juga udah susah. Warga berharap pemerintah membangun kembali akses jalan penghubung agar mempermudah aktivitas mereka.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam permukiman warga di kawasan wisata Geopark Ngarai Sianok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pasca banjir lumpur memenuhi rumah warga. Warga dibantu petugas membersihkan lumpur sisa banjir yang menggenangi halaman dan rumah-rumah warga di Ngarai Sianok, Kecamatan Buguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketinggian lumpur di dalam rumah hingga 10 cm. Sebelumnya banjir kiriman yang merendam daerah ini selama 2 hari. Banjir terjadi tiba-tiba hingga tidak ada barang dan perabotan rumah yang dapat diselamatkan dari dalam rumah warga. Kendalanya Pak, itu tuh ada cek dam berapa buah, 8 buah setelah dari ujung sampai ke atas 8 buah. Cek dam itu yang menahan sedimen. Berarti kalau kita melapor ke Pemda Bukit Tinggi, dia itu berarah ke provinsi. Banjir yang terjadi pada Selasa malam dan Kamis dini hari merupakan banjir terparah karena merendam rumah warga hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Selain hujan deras di hulu sungai atau daerah Sungai Buluah di Kabupaten Agam, pembiaran terhadap pendangkalan akibat sedimen diduga sebagai penyebab air Sungai Batang Sianok meluap merendam permukiman. Warga berharap pemerintah Kota Bukit Tinggi dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menormalisasi aliran Sungai Batang Sianok agar banjir tidak semakin parah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara akibat jembatan putus, truk dan ambulans terpaksa menyeberangi Sungai Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan menggunakan perahu. Video amatir warga merekam truk dan ambulans menyeberang Sungai Rupit di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sarana penyeberangan yang digunakan sejumlah perahu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa mengangkut kendaraan. Untuk mengangkut truk dibutuhkan 13 perahu yang disusun sejajar. Tarif penyeberangannya lumayan mahal, tergantung jenis dan besar kendaraan. Penyeberangan truk dipatok harga Rp3 juta dan minibus Rp1,5 juta sesuai dengan kesepakatan. Kondisi ini terpaksa dilakukan setelah jembatan beton permanen yang menjadi satu-satunya penghubung desa putus akibat diterjang banjir bandang pada pertengahan April kemarin. Putusnya jembatan membuat desa Rantau Telang dan Tanjung Agung terisolir. Warga berharap agar jembatan segera dibangun oleh pemerintah sehingga aktivitas perekonomian warga bisa kembali normal seperti biasa. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, nobar laga Timnas Indonesia lawan Irak malam tadi berlangsung meriah di sejumlah daerah. Bahkan ada penonton nobar di halaman kantor Wali Kota Medan kelelahan hingga nyaris pingsan. Euforia para supporter mewarnai gelaran nobar laga perebutan juara 3 Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia versus Irak malam tadi. Ribuan warga tumpah ruah dalam nobar yang digelar di halaman kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Warga riuh gembira saat Indonesia mencetak gol pertama lewat tendangan Ivan Jenner pada menit ke-27. Namun warga kecewa saat 8 menit kemudian Irak melakukan gol balasan. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Irak pun semakin membuat warga kecewa. Meski gagal merebut tiket Olimpiade lewat Piala Asia, supporter optimis Timnas U23 dapat melaju ke Olimpiade melalui laga play-off antar konfederasi melawan Guinea di Paris, Prancis 9 Mei mendatang. Seru sih Bang, sebenarnya Timnas ini udah bagus mainnya. Semoga aja ke depan Ada harapannya ke depannya? Harapannya pastinya lolos Olimpiade. Tingginya antusias warga bahkan membuat seorang peserta nobar kelelahan hingga nyaris pingsan. Petugas Satpol PP dan tim medis langsung mengevakuasi penonton pria tersebut guna pertolongan pertama. Diduga ia mengalami sesak napas akibat kelelahan setelah berdesakan bersama para penonton lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, serangan ulat bulu membuat resah warga di hunian tetap penyintas erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, warga resah dengan serangan hama lalat di permukiman. Lebih dari sepekan, warga yang bermukim di hunian tetap penyintas erupsi Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, resah akibat serangan ulat bulu.
Setiap hari warga harus membersihkan ratusan ulat bulu yang menempel di dinding rumah hingga lantai. Dalam sehari warga harus membersihkan ulat bulu hingga 5 kali. Warga pun telah berupaya mengusir ulat bulu ini menggunakan obat pembasmi serangga. Namun serangan ulat bulu tak kunjung usai. Terutama untuk anak saya, anak-anak kecil ya Pak, ya khususnya buat yang punya anak kecil itu bahaya sekali. Karena anak saya sudah ada Pak bentol-bentol di sini kena ulat itu. Diketahui ulat bulu ini berasal dari pohon mahoni yang berada di setiap depan rumah. Warga berharap dinas terkait segera turun tangan agar serangan ulat bulu ini selesai dan aktivitas warga kembali normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Hama lalat menyerang lingkungan warga Gang Kampung Baru, Kelurahan Sekar Putih, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso sejak beberapa hari terakhir. Lalat tersebut hinggap di pekarangan, tembok, bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Kondisi tersebut menyebabkan warga resah lantaran khawatir akan menyebarkan penyakit yang berdampak pada gangguan kesehatan. Tahu ya, ini beberapa hari terakhir ini kok jumlahnya lebih banyak dari biasanya, dan kalau dideketin juga lalatnya ini nggak kabur. Belum diketahui penyebab pasti banyaknya lalat. Warga berharap kepada dinas terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Dari informasi sembako, pemirsa, harga komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional masih tinggi. Cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah di Indonesia digadang-gadang menjadi penyebab kenaikan sejumlah komoditas pangan. Kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi selama 2 minggu terakhir. Kondisi ini terjadi salah satunya di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Komoditas dengan harga yang melonjak diantaranya bawang merah yang dijual Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp42.000 per kilogram. Bawang putih semula Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga masih tinggi di harga Rp70.000 per kilogram. Sementara itu gula pasir yang semula berkisar Rp16.000 kini mencapai Rp19.000 per kilogram. Telur naik menjadi Rp30.000 dari harga normal Rp28.000 per kilogram. Saya belanja kentang, ya keperluan rumah tangga aja Mbak untuk masak. Iya. Mudah-mudahan semuanya harga pada turun, kasihan ibu-ibu ya, maaf kasihan. Apalagi yang rumah tangga gitu ya Mbak ya. Di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, harga sejumlah barang pokok juga masih tinggi. Gula pasir harganya terus melejit tembus Rp19.000 per kilogram. Sedikit dikurangin. Nah, sembako apa tuh dikurangi? Ya, sembako belanja. Kan keuangan kalau misalkan belanja di pulih semua kan nggak tercukupi. Sejumlah pedagang menyebut kenaikan harga terjadi sejak Lebaran dan hingga kini belum kembali ke harga normal karena pasokan berkurang. Baik pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga di pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi wisata. Bila Anda masih bingung mencari lokasi wisata akhir pekan ini, Curug Sadim di Subang, Jawa Barat mungkin bisa menjadi pilihan. Wisata air terjun di kaki Gunung Tangkuban Perahu ini memiliki panorama alam yang indah dan air jernih yang menyegarkan. Memasuki lokasi wisata Curug atau air terjun Sadim di Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat. Pengunjung langsung dimanjakan dengan pemandangan alam pegunungan dan hamparan kebun teh yang indah. Curug Sadim yang memiliki luas sekitar 2 hektar ini berada di lahan PTPN yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Untuk menuju ke curug setinggi 25 meter ini, pengunjung hanya perlu berjalan kaki 100 meter dari parkiran kendaraan. Saat menuju curug di kaki Gunung Tangkuban Perahu ini, pengunjung sudah diperlihatkan pemandangan sungai berundak dengan air yang jernih. Kejernihannya membuat pengunjung tidak tahan untuk turun bermain air dan bersuah foto. Pengunjung mengaku pemandangan yang masih asri membuat mereka betah berwisata ke curug ini.
airnya seger banget. Terus tadi sempat main-main air juga, seneng banget, seger. Pemandangannya gimana? Pemandangannya juga bagus. Cukup bagus, terus juga pemandangannya indah. Terus juga udaranya sejuk sama dingin itu. Airnya juga bersih. Untuk berwisata ke Curug Sading, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp15.000 per orangnya. Di Curug Sading ini, pengunjung juga bisa camping dengan tiket Rp30.000 per orangnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.